Saya pernah diam berjam-jam hanya untuk merenungi satu hal. Siapa sebenarnya yang menyertai saya sejak saya lahir ke dunia ini? Bukan ayah, bukan ibu, bukan guru, saudara, atau teman. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari semua itu. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi sangat dekat, bahkan lebih dekat dari bayangan sendiri. Itulah yang oleh leluhur kita sebut sebagai sedulur papat limo pancer. Kalau Anda tumbuh di tengah budaya Jawa, pasti pernah dengar istilah ini. Tapi sayangnya tidak semua memahami maknanya. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai dongeng atau tahayul. Padahal ini bukan soal klinik, ini tentang kesadaran. Dan jujur, saya pun tidak langsung percaya. Tapi ketika saya mulai mengenali pola-pola dalam diri, rasa batin yang saling tarik-menarik, suara hati yang kadang kacau tapi kadang terlang, saya mulai sadar mungkin para leluhur memang sedang bicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa rasa. Sedulur papat lima pancer adalah cara orang Jawa menjelaskan siapa kita sebenarnya. Bukan cuma tubuh, tapi juga energi. Bukan cuma daging, tapi juga getaran. Bukan hanya aku, tapi juga kita. 4 sedulur itu adalah kakang kawah, air ketuban yang keluar saat kita lahir, adi ari-ari, plasenta tempat kita hidup dalam kandungan, getih, darah, unsur kehidupan kita, puser, tali pusar penghubung dengan ibu, dan yang kelima adalah kita sendiri, pancar, pusat, poros, kesadaran itu sendiri. Saya membayangkan begini, kita ini seperti titik di tengah lingkaran. 4 sedulur itu ada di 4 arah, timur, barat, utara, selatan. Kita adalah pusatnya. Tapi apakah kita sadar bahwa kita pusatnya, atau justru kita sering terseret oleh salah satu arah saja? Kadang kita terlalu condong ke pikiran, kadang terombang-ambing oleh rasa, kadang marah tak terkendali, kadang semangat tanpa arah. Itulah saat sedulur kita tidak selaras. Dan sedihnya, kita hidup di zaman yang penuh bising. Bukan hanya suara kendaraan dan suara bising dari segala penjuru, kadang yang semestinya menenangkan pun ikut memekakan. Kita sibuk mengejar pembenaran dari luar, sampai lupa bahwa yang paling penting adalah damai di dalam. Kita mengejar dunia luar, tapi kehilangan peta batin. Sedulur papat bukan untuk disembah. Mereka bukan dewa, mereka adalah cermin dari unsur diri kita sendiri. Rasa, pikir, jiwa, gerak. Kalau kita abaikan mereka, hidup bisa terasa hampa. Tapi kalau kita rangkul mereka, selaraslah hidup ini. Bukan karena tanpa masalah, tapi karena kita tahu cara menapaki masalah itu. Saya ingat ada orang tua di kampung yang bilang, "Cah nom zaman saiki iso moco Google, tapi ora iso moco atine dewe." Saya terdiam. Karena benar, kita jago mencari jawaban di luar, tapi gagal membaca dalam diri. Pancer adalah pusatnya, itu kita, diri sejati. Tapi jadi pusat itu berat. Pusat artinya harus adil, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh dikendalikan oleh salah satu sedulur. Kalau pancer lemah, maka yang bergerak bukan kesadaran, tapi nafsu. Kalau pancer kuat, maka semua sedulur akan patuh seperti anak-anak yang manut pada bapaknya. Saya pernah bertanya dalam hati, apakah saya sedang memimpin hidup saya, atau saya hanya sedang diseret oleh perasaan dan pikiran yang tidak jelas arahnya? Pertanyaan itu membuat saya pelan-pelan kembali menyapa sedulur saya. Bukan dengan ritual rumit, cukup dengan diam, merenung, dan jujur pada diri sendiri. Saya belajar bahwa cara mengenali sedulur papat itu bukan dengan ilmu yang tinggi,
tapi dengan ketulusan hati. Caranya sederhana. Saat hati gelisah, saya duduk diam dan dengarkan arah rasa itu datang dari mana. Saat marah, saya biarkan dulu marah itu bicara, lalu saya ajak ngobrol. Saat bingung, saya tidak buru-buru bertindak, tapi saya undur diri ke dalam. Dan di sanalah saya kadang bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari logika. Ada suara yang tidak bersuara, tapi bisa terasa. Itulah sedulur papat. Mereka tidak berbicara seperti manusia, tapi mereka hadir dalam rasa, dalam mimpi, dalam intuisi, dalam pertanda. Bagi orang yang peka, mereka seperti sahabat yang membisikkan arah. Bagi orang yang lupa diri, mereka seperti angin liar yang membuat hidup porak-poranda. Hidup ini bukan hanya soal tujuan, tapi juga soal keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai dari dalam. Maka, kalau hari ini Anda merasa hidup seperti kehilangan arah, mungkin bukan karena jalan di luar yang salah, tapi karena Anda belum menjadi pancer yang sejati. Saya pernah merasa hidup ini seperti medan tarik-menarik. Hari ini semangat, besok rapuh. Kadang ingin melakukan kebaikan, tapi batin menolak tanpa alasan. Kadang marah tanpa sebab, kadang senang tanpa makna. Pernah begitu? Itulah saat sedulur kita yang 4 itu berjalan sendiri-sendiri tanpa pancer yang kuat. Mereka bisa liar. Bayangkan 4 kuda menarik kereta ke 4 arah berbeda, sementara kusirnya duduk bingung di tengah. Kereta itu ya diri kita sendiri, tentu tidak akan sampai kemana-mana. Filsafat Jawa mengajarkan bahwa setiap sedulur itu punya karakter. Bukan cuma simbol biologis, tapi juga cerminan batin. Kakang kawah melambangkan rasa ingin melindungi kedamaian dan air kehidupan. Tapi kalau tak seimbang, ia bisa jadi ketakutan dan kepasifan yang membekukan. Adi ari-ari mewakili kemelekatan, kasih sayang, juga rasa manja dan ketergantungan. Jika tak diatur, ia bisa menjadi penghambat pertumbuhan. Getih atau darah adalah simbol semangat, keberanian, bahkan amarah. Ia bisa membakar semangat tapi juga membakar logika. Puser adalah tali yang menghubungkan mewakili insting, hasrat, dan keterikatan fisik. Kalau lepas kendali, ia bisa menjadi sumber keinginan yang tak pernah puas. Dan kita sebagai pancer adalah penengah, pemimpin batin. Bukan penguasa yang menekan, tapi sahabat yang memeluk. Kalau Anda pernah merasa hidup terlalu dikuasai emosi atau terlalu kaku dalam berpikir, atau terlalu gelisah tanpa sebab, itu bukan karena Anda salah. Itu karena Anda belum bicara dengan sedulur Anda. Saya sendiri pernah berada di titik itu. Ketika hidup terasa kacau, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. Dan saya sadar, saya terlalu sering mengabaikan suara dalam diri sendiri. Saat itu saya mulai melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan berarti kosong, tapi membuka ruang bagi sedulur untuk bicara. Dalam diam itu saya menemukan bahwa kadang marah saya bukan karena dunia tidak adil, tapi karena getih saya sedang meledak tanpa arah. Kadang rasa takut bukan karena ancaman nyata, tapi karena kakang kawah saya merasa terancam oleh bayangan masa lalu. Kadang rasa ingin diperhatikan terlalu besar, bukan karena saya kurang cinta, tapi karena adi ari-ari saya belum dilepas sepenuhnya. Dan ketika semua itu saya akui, saya tidak lagi memerangi diri. Saya mulai menerima bahwa saya tidak sendirian di dalam diri sendiri. 4 sedulur ini tidak jahat. Mereka adalah kekuatan. Tugas saya adalah menjadikan mereka selaras seperti 4 nada yang menciptakan lagu harmoni. Pancir yang kuat bukanlah yang menekan, tapi yang menyatukan. Bukan yang sombong merasa paling tahu, tapi yang dia mendengarkan ke-4 arah sebelum melangkah ke satu tujuan. Saya mulai mempraktikkan ini dalam hidup sehari-hari. Saat emosi datang, saya tanya dulu, ini suara siapa? Saat ingin menyerah, saya renungi,
Apakah ini pusar saya yang haus kenyamanan? Saat ingin marah, saya lihat dulu getih saya sedang apa. Dan perlahan hidup saya jadi lebih jernih. Bukan karena bebas masalah, tapi karena saya tahu cara berdialog dengan diri sendiri. Saya percaya setiap orang bisa melakukan ini. Tidak perlu gelar, tidak perlu kitab. Yang dibutuhkan cuma satu, kejujuran pada rasa. Karena sedulur papat itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Mereka bukan bayangan, bukan roh asing. Mereka adalah kekuatan dalam diri kita sendiri. Kalau kita rangkul mereka, maka hidup bisa jadi perjalanan yang utuh. Tapi kalau kita abaikan mereka, hidup hanya jadi pelarian yang tak pernah sampai tujuan. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai menyapa mereka, bukan dengan ritual rumit, tapi dengan merenungi hidup dengan lebih dalam. Berjalan pelan-pelan ke dalam rasa, menyapa marah tanpa menolak, menyapa takut tanpa malu, menyapa keinginan tanpa harus menuruti semuanya. Karena pada akhirnya sedulur papat tidak akan pernah tunduk kepada siapapun kecuali kepada pancer yang sejati. Dan menjadi pancer sejati artinya menjadi manusia yang sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengejar, tapi juga menyadari arah. Sadar bahwa kedamaian bukan di luar, tapi di tengah-tengah batin sendiri. Saya pernah berpikir kalau 4 sedulur itu berasal dari unsur kehidupan, air, darah, daging, dan tali urip. Apakah mereka hanya hadir untuk saat kelahiran saja? Ternyata tidak. Mereka adalah bagian dari alam. Dan karena kita pun bagian dari alam, maka menyatukan diri dengan sedulur papat juga berarti menyatukan diri dengan semesta. Orang Jawa dulu tidak mengenal dikotomi tubuh dan alam. Tubuh adalah alam kecil, mikrokosmos, dan alam adalah tubuh besar, makrokosmos. 4 sedulur adalah perwakilan dari arah elemen, bahkan rasa bumi itu sendiri. Kakang Kawah, unsur air, rasa teduh, arah timur, tempat mentari terbit dan harapan dimulai. Adi-Ariari, unsur tanah, kemelekatan, arah selatan, tempat kehidupan berakar. Getih, unsur api, semangat dan emosi, arah barat, tempat mentari tenggelam dan ego diuji. Pusat, unsur angin atau udara, keinginan, arah utara, tempat hasrat dan mimpi bergerak. Dan pancer adalah langit dan bumi di dalam diri, adalah pusat, poros, penyatu, adalah kesadaran. Maka tidak heran kalau orang tua dulu selalu mengajarkan urip iku kudu selaras kalau alam. Hidup itu harus selaras dengan alam. Karena kalau kita kacau di dalam, biasanya kita juga ikut merusak di luar. Kita mengeruk tanah tanpa batin, menebang pohon tanpa rasa, meracuni sungai tanpa rasa bersalah. Karena kita sudah tidak kenal lagi dengan sedulur papat kita. Kita anggap tubuh ini mesin. Kita anggap alam ini benda mati. Padahal dalam filsafat Jawa, semua ada rasanya. Semua hidup. Bahkan bati pun punya getarannya sendiri. Saya percaya ketika seseorang sudah mengenali dan menyatu dengan sedulur papatnya, maka langkahnya akan lebih ringan. Bukan karena hidupnya selalu mulus, tapi karena ia tahu kemana kaki harus melangkah. Ia tidak lagi dipaksa oleh emosi, tidak lagi diseret oleh nafsu, tapi juga tidak menolak rasa. Ia merangkul semuanya dan tetap berdiri di tengah-tengah sebagai pancer. Saya sering melihat orang-orang tua di desa yang hidupnya sangat sederhana, tapi wajahnya tenang, bicaranya pelan tapi menyentuh, geraknya sedikit tapi damai rasanya. Ger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.